Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang penginderaan jauh, lebih tepatnya tentang klasifikasi citra penginderaan jauh. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah klasifikasi citra foto. Lalu yang kedua, klasifikasi citra non-foto. Adapun tujuan atau target pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan kita mampu atau siswa mampu mengklasifikasikan jenis citra penginderaan jauh. Baik, kita awali yang pertama, jenis citra foto. Jenis citra foto yang pertama kali yaitu menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan. Menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan, bahwa citra foto dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada foto udara ultraviolet. Foto udara ultraviolet ini dibuat dengan menggunakan panjang gelombang dari 0,3 sampai 0,4 mikrometer. Foto ultraviolet sangat bagus digunakan, sangat baik digunakan untuk mendeteksi pencemaran air oleh minyak karena pantulan air dan minyak terlihat jelas pada panjang gelombang ultraviolet ini. Lalu jenis citra foto yang kedua menurut spektrum elektromagnetiknya yaitu foto inframerah, citra foto inframerah. Citra foto inframerah ini menggunakan panjang spektrum gelombang antara 0,7 sampai 0,9 mikrometer dengan spektrum inframerah. Umumnya digunakan untuk mengamati vegetasi rusak dan vegetasi yang tidak rusak. Nah, jenis yang ketiga menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan bahwa citra foto terdiri dari foto pankromatik berwarna. Citra foto pankromatik berwarna ini menggunakan panjang gelombang dari 0,4 sampai 0,7 mikrometer dan bersifat hampir sama dengan pankromatik hitam putih. Akan tetapi, pengenalan objek lebih mudah dilakukan pada foto pankromatik berwarna ini karena warna pada foto mirip dengan aslinya. Spektrumnya berupa merah, hijau, kemudian jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu yang berikutnya adalah citra foto ortokromatik. Citra foto ortokromatik ini menggunakan spektrum gelombang dengan panjang 0,4 sampai 0,56 mikrometer dengan spektrum hijau dan biru. Jadi spektrumnya lebih pendek lagi ya. Umumnya digunakan untuk mengamati perairan dangkal dan kondisi vegetasi ataupun tumbuhan. Nah, berikut ini kita bisa amati perbedaan dari jenis citra foto menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan. Kita bisa lihat foto ultraviolet pada gambar pertama dengan spektrum gelombang elektromagnetik 0,29 mikrometer. Lalu pada gambar kedua ini merupakan hasil dari foto ortokromatik ya, dengan spektrum hijau biru tadi ya. Kemudian gambar ketiga ini merupakan hasil foto pankromatik berwarna ya. Ini sudah menggunakan spektrum tampak ya. Spektrum tampak itu terdiri dari ungu, kemudian hijau, biru, lalu ada jingga, kuning, merah gitu ya. Nah, kemudian gambar nomor 4 ini merupakan foto inframerah dihasilkan oleh spektrum yang panjang gelombangnya dari 0,7 sampai 0,9 atau bahkan bisa mencapai 1 mikrometer. Dalam hal ini gambar nomor 4 ini dihasilkan oleh 0,9 mikrometer sampai 1,2 mikrometer katanya ya. Jadi tentu jika kita bandingkan dengan foto ultraviolet jauh lebih kecil, jauh lebih pendek gelombangnya ya. Ultraviolet hanya menghasilkan spektrum sinar tampak yaitu ungu, kemudian ortokromatik ini hanya
menggunakan spektrum sinar tampak berupa hijau dan biru saja. Hijau, biru, ungu ini merupakan sinar tampak dengan gelombang yang lebih pendek ya. Lalu kalau pankromatik sudah lebih lengkap dia spektrum sinar tampaknya ya. Semua sinar tampak sudah mampu dihasilkan pada foto pankromatik. Mulai dari ungu tadi yang terpendek, kemudian biru, hijau, termasuklah juga di sini spektrum kuning, jingga, lalu merah. Merah itu merupakan sinar tampak dengan spektrum yang terpanjang. Inframerah ini sudah lebih panjang gitu ya. Jadi sudah di atas dari sinar tampak. Inframerah ini tidak bisa lagi kita amati dengan mata telanjang. Gitu ya. Nah, dari segi panjang gelombangnya pun sudah lebih panjang daripada sinar tampak. Oke, berikutnya adalah menurut sumbu kamera. Dalam hal ini, letak sumbu kamera itu bisa secara tegak atau vertikal dan bisa juga secara miring, begitu ya. Foto vertikal ini merupakan sumbu kamera yang tegak lurus terhadap objek yang akan direkam. Hasilnya lebih cerah, tetapi cakupan wilayahnya lebih sempit karena tegak lurus ya. Nah, kemudian pada foto miring atau condong atau oblik, ini merupakan foto yang sumbu kamera tidak tegak lurus terhadap objek, melainkan mengalami kemiringan. Ada nanti yang kemiringannya tidak terlalu besar, kita sebutlah itu low oblique photograph. Bahwa pada foto agak miring ini atau low oblique photograph ini, cakrawala atau luar angkasa itu belum nampak pada foto. Tetapi ingat, pada foto miring yang sifatnya rendah ini atau low oblique photograph, sumbu kameranya tidak tegak lurus lagi, tetapi sudah mengalami kemiringan. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Lalu yang kedua, ada juga foto miring yang kemiringannya sangat besar. Kita kenallah itu dengan istilah high oblique photograph. Di mana pada high oblique photograph ini, cakrawala atau luar angkasa sudah tampak pada foto, sudah terekam pada foto. Nah, berikut kita bisa lihat ya posisi dari foto vertikal, di mana posisi kamera vertikal atau tegak lurus terhadap objek. Maka hasilnya bisa kita lihat di sebelah kanannya ya. Jadi memang tegak lurus dari atas menuju ke bawah, menuju objek yang ada di bawahnya. Berbeda dengan low oblique ataupun high oblique. Kalau low oblique berarti kemiringannya masih rendah, artinya tidak tegak lurus lagi antara posisi kamera terhadap objek, sudah mengalami kemiringan. Contoh gambarnya kita bisa lihat yang ada di sebelah kanan. Lalu high oblique ini berarti kemiringannya sudah sangat besar. Pada high oblique ini, cakrawala atau luar angkasa atau kita kenal itu dengan langit itu sudah tampak pada foto. Kita bisa lihat gambarnya yang ada di sebelah bawah. Nah, inilah menurut posisi sumbu kamera. Yang ketiga, jenis citra foto menurut wahana. Wahana dalam hal ini tempat dari peletakan kameranya. Tempat kamera itu ditempel ataupun diletakkan, begitu ya. Wahana yang dimaksud ini bisa berupa wahana pesawat, helikopter, balon udara, dan bisa juga wahana berupa satelit. Ya. Wahana berupa pesawat atau helikopter atau balon udara kita sebutlah itu airborne. Lalu wahana berupa satelit kita sebutlah itu dengan istilah spaceborne. Oke, berikut ilustrasi dari kamera yang dipasang pada wahana pesawat. Nah, kemudian proses perekaman melalui satelit nanti akan menghasilkan foto satelit atau foto orbital. Ya, jadi ini sekali lagi dilakukan dengan bantuan satelit. Jadi nanti yang dihasilkan adalah foto satelit atau foto orbital. Kita lanjut jenis citra foto yang berikutnya menurut jenis kamera yang digunakan. Dalam hal ini bisa berupa foto tunggal dan bisa juga berupa foto jamak. Nah, foto tunggal
ini adalah foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Artinya apa? Bahwa setiap daerah liputan foto hanya tergambar satu lembar foto saja. Kamera yang digunakan hanya satu, dengan lensa yang satu juga, atau dengan pengurai warna yang satu juga, ya. Lalu beda dengan foto jamak. Kalau pada foto jamak ini merupakan beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Jadi suatu daerah akan bisa dihasilkan beberapa foto, gitu ya. Baik itu dengan dihasilkan beberapa kamera, bisa saja juga nanti dihasilkan beberapa foto untuk satu kamera saja. Hanya saja memang di kamera itu sudah dipasang beberapa lensa, gitu ya. Jadi lebih jelasnya bahwa foto jamak ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Bisa dengan multi kamera seperti yang saya katakan tadi, diambil gambarnya atau fotonya dengan lebih dari satu kamera untuk satu sasaran saja, untuk sasaran yang sama. Lalu bisa juga dengan multi lensa, yaitu satu kamera dengan beberapa lensa, dan sudah pasti nanti karena beberapa lensa berarti beberapa foto yang berbeda untuk meliput satu daerah, gitu ya. Lalu bisa juga cara ketiga, yaitu multi warna, yaitu satu kamera dengan pengurai beberapa warna. Jadi satu kamera nanti akan bisa menghasilkan beberapa gambar atau beberapa foto wilayah yang sama. Fotonya berbeda-beda meskipun wilayahnya sama. Karena apa? Karena bisa menguraikan beberapa warna pada kamera tersebut, gitu ya. Itu menurut jenis kamera yang digunakan. Nah, ini merupakan contoh penggunaan dari kamera jamak. Jadi kita bisa lihat beberapa kamera yang digunakan untuk meliput suatu wilayah. Jadi sudah pasti nanti hasilnya juga bukan hanya satu lembaran foto saja, tetapi ada beberapa hasil nanti yang tentunya ada perbedaannya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah menurut warna yang digunakan. Menurut warna yang digunakan bisa berupa foto berwarna semu atau false color atau foto inframerah berwarna. Pada foto berwarna semu ini, warna objek tidak sama dengan warna foto. Misal, pada foto suatu vegetasi berwarna merah, sedangkan warna aslinya adalah hijau. Lalu, ada juga nanti foto warna asli, true color, yaitu foto panokromatik berwarna. Dalam foto berwarna asli, lebih mudah penggunaannya karena foto yang tergambar mirip dengan objek aslinya. Jadi memang sesuai dengan objek asli dan yang tergambar pada foto tersebut. Baik, sekian tentang klasifikasi citra foto udara. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi atau jenis-jenis citra non-foto. Sekali lagi bahwa citra non-foto dihasilkan oleh sensor berupa non-kamera, melainkan dengan cara scanning atau pemindaian, ya. Baik, sekarang kita lihat jenis citra non-foto menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan. Dalam hal ini, ada citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum inframerah termal ini berdasarkan pada perbedaan suhu objek dan daya pancarnya pada citra, tercermin dengan adanya perbedaan rona ataupun warnanya, ya. Citra inframerah termal ini baik dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari. Sekali lagi bisa dilakukan siang hari maupun malam hari, ya. Karena apa? Karena yang mempengaruhinya adalah perbedaan suhu, ya, ataupun perubahan suhu. Nah, kemudian melalui citra inframerah termal ini juga kita bisa mengetahui nanti peristiwa kebakaran ataupun bocoran pipa gas misalkan yang terjadi di bawah permukaan bumi, atau kebakaran tambang batu bara misalkan yang terjadi di bawah permukaan bumi. Kita bisa ketahui melalui citra inframerah termal, ya. Dan sekali lagi bahwa citra inframerah termal bisa dilakukan baik siang hari maupun malam hari, karena yang berperan utama adalah perubahan suhu, ya. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu citra radar dan citra gelombang mikro, ya. Citra radar dan citra gelombang mikro ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Citra radar ini menggunakan sistem aktif,
sedangkan citra gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Ya. Adapun gelombang mikro ini adalah gelombang terpanjang yang digunakan dalam penginderaan jauh, ya, selain gelombang-gelombang elektromagnetik yang lain, ya, seperti inframerah dan gelombang spektrum yang lain. Jadi gelombang mikro ini yang lebih panjang yang digunakan dalam penginderaan jauh. Memang ada lagi gelombang elektromagnetik yang lebih panjang dari gelombang mikro, namanya adalah gelombang radio. Tetapi secara umum penginderaan jauh tidak menggunakan gelombang radio. Yang digunakan adalah gelombang mikro serta gelombang-gelombang yang lebih pendek. Nah, kemudian bahwa citra radar dan citra gelombang mikro ini adalah citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro ataupun radar, ya. Citra radar sekali lagi merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan ciptaan manusia. Ya, adapun citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Baik, ini merupakan contoh dari hasil citra inframerah termal. Gambar A yang ada di sebelah kiri, lalu yang ada di sebelah kanan merupakan hasil dari citra radar dengan menggunakan sistem aktif. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, jenis citra non-foto menurut sensor yang digunakan. Dalam hal ini ada citra tunggal dan ada juga citra multispektral. Nah, dikatakan citra tunggal apabila citra ini dibuat dengan sensor tunggal, ya. Sedangkan citra multispektral ini adalah citra yang dibuat dengan sensor jamak, banyak gitu ya, banyak sensor atau multi. Nah, citra multispektral ini bisa juga kita bedakan atas citra return beam vidicon dan citra multispektral scanner. Citra return beam vidicon ini yaitu citra yang menggunakan sensor kamera dan hasilnya tidak dalam bentuk citra karena detektornya bukan film dan prosesnya non citra grafik. Dengan kata lain, hasilnya nanti berupa foto udara. Adapun citra multispektral scanner ini adalah citra yang menggunakan sensornya dapat berupa spektrum tampak maupun spektrum tidak tampak seperti inframerah, termal, ya. Termasuklah juga gelombang mikro tadi yang juga merupakan spektrum tidak tampak. Citra ini dapat dibuat dari pesawat udara. Baik, kita lanjut lagi jenis citra non-foto menurut wahana yang digunakan. Dalam hal ini ada citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau di dirgantara. Contohnya adalah inframerah termal, kemudian citra radar, citra multispektral scanner. Citra dirgantara ini lebih jarang digunakan. Sedangkan yang kedua ada citra satelit, ya, yaitu citra yang dibuat dari antariksa ataupun luar angkasa. Kita lanjut, pemanfaatan citra satelit di dunia. Dalam kehidupan secara umum, citra satelit telah dimanfaatkan oleh berbagai negara. Misalnya citra satelit yang dimanfaatkan untuk penginderaan planet atau pengamatan planet. Contohnya adalah citra satelit Viking yang dimiliki oleh Amerika Serikat, lalu ada citra satelit Venera yang dimiliki Rusia. Lalu kegunaan yang kedua bahwa citra satelit ini bisa digunakan untuk memantau cuaca atau penginderaan cuaca. Contohnya adalah NOAA yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan citra meteor yang dimiliki Rusia. Kemudian citra satelit juga bisa digunakan untuk pemantauan atau penginderaan sumber daya bumi. Contohnya adalah citra Landsat yang dimiliki oleh Amerika Serikat, lalu ada citra Soyuz yang dimiliki Rusia dan citra SPOT yang dimiliki Prancis. Berikutnya ada pemanfaatan untuk pengamatan laut atau penginderaan laut. Contohnya adalah citra CSAT yang dimiliki Amerika Serikat. Ada juga citra MOS yang dimiliki Jepang. Oke, kita lanjut mengenai konsep multi pada citra. Ya, terdiri atas
Yang pertama ada multitingkat ya. Ini merupakan cara menganalisa data penginderaan jauh dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian terbang ataupun perbedaan orbit wahana pada saat melakukan inderaja. Tentu ketika berbeda orbitnya, berbeda ketinggian sensornya, maka hasil atau foto yang dihasilkan ya, citra yang dihasilkan pun akan berbeda ya, ketika ketinggiannya berbeda ya. Itu maksudnya multitingkat. Nah, jadi multitingkat tadi bisa kita amati melalui misalkan satelit dengan orbit luar angkasa yang lebih tinggi ya, hasilnya bisa kita lihat yang di kanan. Lalu ada juga wahana dengan terbang tinggi, pesawat dengan terbang tinggi, bisa juga wahana pesawat dengan terbang sedang, bisa juga wahana dengan terbang rendah. Ini artinya ketinggiannya berbeda-beda dan sudah pasti nanti hasilnya pun berbeda-beda gitu ya. Tergantung tujuan kita untuk memperoleh data itu. Data itu kita perlukan untuk apa? Maka kita bisa pilih ketinggian tertentu ya, tingkat ketinggian tertentu. Lalu konsep multi yang kedua pada citra adalah multitemporal. Temporal berarti berkaitan dengan waktu ya. Jadi ini merupakan cara memperoleh dan menganalisa data penginderaan jauh dengan memanfaatkan waktu perekaman yang berbeda-beda atau waktu perekaman yang berulang pada waktu yang berbeda-beda. Objek yang tergambar pada citra nanti menggambarkan kondisi dan waktu perekaman yang berbeda-beda. Nah, konsep multitemporal pada citra ini secara umum kita gunakan terutama untuk mengamati perubahan kondisi objek dari waktu ke waktu atau perubahan kondisi objek di waktu yang berbeda. Ya, contohnya perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun, laju abrasi berapa meter misalkan dari tahun ke tahun, ya. Laju pengurangan luas hutan dari tahun ke tahun. Itu kan contoh dari perubahan kondisi objek yang sangat penting kita amati dari tahun ke tahun ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh lainnya, kondisi pelabuhan Aceh yang kita bisa bandingkan pada waktu yang berbeda, yaitu pada tahun 2004, pada tahun 2005 dan pada tahun 2009. Jadi melalui ketiga foto ini kita bisa lihat nanti perbedaannya ataupun perubahannya. Ya. Baik, sekianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, silahkan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika masih ada yang kurang dipahami tentang materi di video ini, silahkan tanyakan melalui komentar ya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan selamat belajar.